selepas saja kita menyemai, tempat yang paling sesuai sekali untuk letakkan yang Salam sejahtera, salam pertanian. Hari ini saya ingin membuat satu perkongsian mengenai dengan cara menyemai benih saca inci. Oke, langkah pertama yang perlu diketahui adalah sebelum kita mau menyemai biji saca inci. Oke, saya buat sampel ini. Oke, yang pertama sekali adalah kita harus rendam benih saca inci ini selama 24 jam, tetapi tidak melebihi 48 jam. Oke, saya bagi demo di sini. Oke, apabila kita sudah letakkan air di dalam balang ini, benih saca inci ini akan terapung. Oke, jangan risau. Selepas lebih kurang 4-5 jam ataupun 10 jam lah, dia akan begini. Pakai boy. Oke, dia akan termendap di bawah. Berarti biji saca inci ini sudah boleh disemai lah. Oke, dan untuk pengetahuan, sekiranya Anda mau rendam benih saca inci ini, oke, kalau dalam masa 24 jam dia harus ditukar air dia. Oke, ditukar air dia sekurang-kurangnya sekali. Kalau 48 jam 2 kali. Oke, disebabkan mungkin air ini akan menjadi basi dan mungkin akan merusakkan biji saca inci ini. Jadi perlu ditukar tuh air lah. Oke, Oke, satu perkara lagi. Kalau sekiranya selepas 24 jam masih lagi ada yang terapung seperti ini, oke, tidak ada masalah. Tidak juga apa-apa masalah. Ini yang terapung ini pun semai sajalah. Oke, ya boy, tutup sudah. Oke, polybag yang kita akan gunakan adalah kecil saja macam ini. Oke, saya kasih banding. Oke, tidak ada polybag. Yang ini pun boleh juga, atau botol atau bukan botol, mineral botol yang cup itu pun boleh juga, tapi dia harus dilubang di sinilah supaya dia punya air itu tidak bertakung di sini dalam. Langkah seterusnya, oke, sebelum kita mau letakkan polybag ini di atas tanah, perkara yang harus diingatkan adalah kita harus menyembur racun serangga di atas tanah. Oke, sebab untuk pengetahuan, sekiranya biji saca inci ini mula terkopak, dia akan menjadi tumpuan semut lah, dia akan makan di sini. Jadi sebelum semut menyerang, kita harus spray dulu ataupun semburlah racun di sinilah. Oke, supaya mengelakkan daripada semut itu datanglah. Oke, selepas disembur tadi, jadi kita boleh susun sudah lah. Ini saya bagi demo saja, ada 10 saja di sini. Oke, sudah, baik. Oke, sekarang saya mau tunjukkan cara untuk semai biji ini. Tapi untuk pengetahuan Anda, daripada pengalaman saya, tidak juga cara yang khusus untuk semai ini, sebab saya sudah coba macam-macam cara. Semuanya tumbuh juga, cuma ada juga yang lambat, ada juga yang cepat lah. Oke, jadi saya tunjukkan yang biasa. Tapi sebelum itu saya mau beritahu, di sini biasa saya akan letak di tanah, sebab di bagian di sini, oke, di bagian di sini ini dia akan terkopak. Oke, ada 2 di sini macam dia punya belakang dia lah, ini macam di depan dia, macam pucuk dia sebelah di sini. Oke, jadi saya tunjukkan dulu.
Oke, upload boy. Oke, begini. Perlu ada kayu juga lah, macam pisau pula ini kan. Oke, ada juga yang kasih letak begini saja pun dia hidup juga. Tetapi saya pernah coba ini dia punya di tanah begini. Dia tumbuh juga sebenarnya, cuma macam dia punya batang permulaan dia macam bengkok lah. Dalam saya punya pemerhatian lah. Kalau ada yang mau coba boleh juga. Oke. Selepas tadi kita semai, dia memerlukan masa selama 14 hari. 14 hari biasanya dia sudah akan tumbuh ataupun muncul DP tunas lah. Oke, biasanya paling cepat 7 hari. Oke, dan kalau misalnya dia tidak bercambah juga tumbuh tunas dalam masa 14 hari atau sehingga ke hari yang ke-20, kamu boleh kasih korek balik dan kasih pecahkan ini dan ambil isi di dalam dan juga terus semai balik. Oke, biasanya dia akan tumbuh sebab biasanya ada yang terlampau keras dia punya kelopak ini, ada yang terlampau keras dan dia tidak mampu untuk terbuka, jadi perlu kasih buka lah. Oke, selepas kita sudah semai tadi di dalam polybag ini, harus buat pemantauan paling selepas hari ke-5 atau hari ke-7 buat pemantauan lah. Yang dipantau itu adalah semut, sebab bila dia sudah mulai terbuka dia punya kelopak itu, sana biasanya akan semut akan datang menyerang untuk makan isi di dalam. Bila sudah isi dia akan makan, susah saja mau tumbuh itu. Oke, bye. Oke, ini adalah contoh bibit sasaensi yang telah tumbuh, tapi ini sebenarnya lambat sudah kena tanam ini. Oke, macam manapun sebenarnya dia tidak ada masalah. Dia masih boleh ditanam, dan sebenarnya kalau yang besar begini dalam CP pengalaman dia lebih senang untuk tumbuh dan peratus hidup dia adalah tinggi berbanding dengan yang baru 20 hari kena tanam, kena semai, lepas itu ditanam di kebun. Oke, kalau yang sudah panjang begini tidak apa. Kalau yang sudah melilit dari sini tidak apa itu. Potong saja, cabut saja begini. Oke, nampak ada sudah akar dia. Ini boleh potong saja, bah. Boleh potong, saya sudah biasa buat. Oke, dan ini putus pula. Dan ini pula nampak apa ya? Nampak ha? Oke, nah ini potong saya di sini. Potong begini saja. Begini pun boleh juga. Oke, kenapa kita potong? Sebab kalau kita kasih biarnya panjang ini dan dia punya akar pun sudah akan potong, risau nanti ini dia akan menyerap cahaya matahari akan menyerap daun sini, bah, dia punya air dan dia punya akar sini pun sudah akan potong. Nah, ini akar ini kan sebenarnya dia sumber dia menyerap air, jadi itulah perlu kita potong di sini supaya dia seimbang lah. Sini karena potong, akar pun karena potong, dan dia boleh senang untuk hidup lah, right? Dan di pedon jangan terlalu banyak begini, dan biasanya peratus dia akan hidup lebih tinggi lah sebab dia sudah kuat sudah begini. Oke, seperkara lagi saya mau bagi tahu selepas saja kita menyemai, tempat yang paling sesuai sekali untuk letakkan polybag yang kita semai benih sasaensi adalah tempat yang cuman mau cakap ini yang tidak kena hujan, sebab kalau dia selalu kena hujan ini dia akan lambat tumbuh, dan juga tempat yang tidak kena matahari secara terus. Dia kena matahari mungkin sampai jam 9 saja atau jam 10, atau waktu petang jam 3 atau jam 3 ke atas lah. Oke, dan kalau kita diletakkan di bawah net hitam, ada selalu kita nampak kan macam nursery, dia akan letakkan net hitam di atas. Oke, dalam pengalaman saya
dia juga kurang sesuai sebab dia masih lek kena hujan. Dia kena matahari juga dalam 70% begitu, oke. Tetapi dia kena itu hujan. Bila kena hujan, dia akan melambatkan proses pertumbuhan, oke. Dan kadang-kadang tidak tumbuh langsung. Jadi tempat yang paling sesuai itulah kalau misalnya, baik terus tengok sini, macam begini, right? Dia ada kena cahaya jam 3, dia kena cahaya matahari, dan juga dia tidak juga terlalu terlalu gelap, dan juga pada waktu waktu hujan dia tidak kena hujan. Oke, jadi inilah selalu saya tanam sebelah sini, sebelah tepi-tepi di sini, dan dia punya proses pertumbuhan itu lebih baik lah dalam saya punya pengalaman. Oke, setakat itu saja perkongsian pada hari ini. Oke, dan sebenarnya ada, kalau kita tengok di YouTube lain lagi, dia memang ada berbagai-bagai ataupun bermacam-macam cara untuk cara menyemai. Oke, macam manapun ini adalah saya punya pengalaman sendiri dan perkongsian kepada Anda lah. Mana tahu ada yang mau coba-coba untuk tanam. Oke, jadi terima kasih karena menonton channel ini. Sekiranya ada apa-apa komen, bolehlah komen di ruang komen dalam channel ini. Dan sekiranya ya bermanfaat, Anda bolehlah like, dan bolehlah juga share kepada orang lain, supaya orang lain yang ingin mengetahui penanaman sains ini, mereka juga akan tahu. Jadi sekali lagi terima kasih karena bersama dengan channel ini, channel Keep Sorry. Oke, jumpa lagi di masa akan datang.